Yaudah, sekarang kita bahas aja langsung tentang si pasien Zero yang nularin pertama kali nih, gengs. Mary Mallon itu sangat terkenal banget karena dialah yang disebut sebagai orang yang pertama kali menyebarkan penyakit tipes di dunia. Tapi si Mary ini tuh diidentifikasinya sebagai pembawa yang sehat, atau kalau dalam istilah medisnya tuh disebut dengan healthy carrier dari si virus tipes itu. Healthy carrier itu sendiri adalah maksudnya nih kayak tubuhnya sendiri tuh membawa dan menularkan kuman ke orang-orang, tapi ya dirinya sendiri nih gak menderita penyakitnya, gengs. Jadi cuman ya nular-nularin aja ke orang lain. Sama halnya misalkan kayak virus dari binatang yang nularin ke manusia gitu. Ya biasanya emang binatangnya gak sakit-sakit banget kan, tapi manusia yang tertular ya jadinya sakit. Ya sama kayak si manusia Zero ini. Sehingga masyarakat nih sampai menyebutnya dengan sebutan Typhoid Mary, yang maksudnya Mary tipes. Yang mana penyakit tipes ini sangat ditakutin sama masyarakat pada waktu itu, gengs. Karena memang tipes menjadi salah satu penyebab kematian terbesar kala itu. Ya mirip lah sama kejadian yang terjadi saat ini. Nah, Mary Mallon sendiri merupakan seorang imigran dari Ireland. Terus ceritanya dia pergi nih menetap ke Amerika sewaktu dirinya masih remaja. Dia ini pergi ke Amerika emang niatnya buat mencari pekerjaan di sana. Apa aja pokoknya dia jabanin lah. Dari awal asisten rumah tangga, sampai akhirnya dia menjadi juru masak di rumah-rumah orang kaya. Nah, tapi Mary ini sendiri backgroundnya bukan kayak chef atau koki juru masak gitu, gengs. Ya cuma tukang masak biasa lah. Karena dia kerjanya juga kerja sambilan di rumah orang-orang itu. Palingnya semacam masak sop, masak nasi, masak ayam, yang pokok-pokok gitulah. Buat bantu si istri yang punya rumah. Nah, selama dia jadi juru masak nih, dari tahun 1900 sampai 1907, sekitar 7 tahunan tuh, ada 53 orang yang tertular penyakit tipes, dan 3 diantaranya nggak selamat, gengs. Nah, di awalnya dia kerja di tahun 1900-an, waktu baru mulai kerja aja nih, 2 minggu setelahnya, penghuni rumah tempat si Mary ini kerja langsung sakit tipes, gengs. Lah, habis itu dia kerja lagi nih di rumah orang. Kan tadi soalnya dia bukan kerja tetap kan. Jadi intinya siapa aja yang butuh dia manggil dia, hayo. Tapi keluarga yang kedua itu sama nih, gengs, langsung menderita demam dan diare. Kemudian dia kerja lagi nih di rumah orang lainnya, yang kebetulan merupakan seorang pengacara. Gak lama kemudian, 7 dari 8 anggota di rumah tersebut kena tipes. Pindah lagi keluarga lainnya. Begitu juga sama pokoknya. Yang mana jadinya nih, dia terus-terusan nularin penyakit tipes itu ke setiap keluarga yang pakai jasa masaknya. Nah, tapi selama penyebaran penyakit tersebut, gak ada yang curiga sama si Mary. Soalnya tadi Mary ini kan gak kelihatan sakit. Karena ya tadi yang kayak gue jelasin di awal, dia itu adalah healthy carrier. Yang mana Mary ini dulunya pernah menderita penyakit semacam demam tifoid, semacam kayak demam yang tinggi gitulah, terus sembuh. Tapi ternyata si bakteri penyebab tifoid itu tetap hidup di dalam dirinya tanpa menyebabkan Mary ini merasa sakit lagi. Jadi numpang hidup doang kayak parasit. Nah, tapi Mary ini tetap bisa berpotensi menularkan bakteri tersebut lewat semacam kayak air liur ataupun kotorannya dia. Akhir ceritanya nih, semua keluarga yang tahu-tahu terkena tipes itu diperiksa dong, dicari tahu nih apa penyebabnya. Namun tidak ditemukan tuh penyebab yang membuat si keluarga-keluarga ini terkena tipes. Terus setelah seluruh rumah diperiksa nih, ada satu kesamaan yang terdapat di sana, gengs. Yaitu ya mereka memiliki satu juru masak yang sama dan luput dari pemeriksaan. Jadi ternyata yang tadi diperiksa nih anggota keluarga intinya aja. Tapi si Mary ini nggak ikut diperiksa. Ya soalnya tadi setiap rumah yang dia tinggal ini, Mary nggak pernah dicurigain sama sekali. Karena memang katanya sifatnya ini sangat baik dan memang dia tidak terlihat sakit. Bahkan ketika keluarganya ini terkena tipes, si Mary ini merawat mereka tuh dengan sungguh-sungguh. Jadi ya wajar aja orang-orang pada kagak suujon sama dia. Akhirnya pada Maret 1907, Mary ini diperiksa untuk melakukan sebuah tes dan di situ dipastikan bahwa ternyata Mary lah penyebab pertama penyakit tipes di Amerika, gengs. Departemen Kesehatan lalu mengisolasi Mary di rumah sakit Riverside selama kurang lebih 3 tahun diisolasinya, gengs. Pada tahun 1910, Mary ini akhirnya dilepaskan karena selama 3 tahun ini Mary ini nggak sakit dan juga waktu itu belum ada obat untuk menyembuhkan virus itu di dalam tubuhnya. Jadi udahlah, lepasin aja. Dengan catatan, nggak boleh lagi kerja sebagai juru masak. Soalnya kan takutnya dia nularin lewat makanan yang dibuatnya kan. Tapi ya karena kepepet utang dan dia juga butuh pekerjaan, Mary ini bandel. Ngelamarlah dia jadi juru masak lagi. Tapi kali ini dia mengubah namanya pakai nama samaran menjadi Mary Brown dari namanya Mary Mallon. Jilah nanggung amat ya, cuma nama belakangnya doang yang diubah. Gak diganti gitu sekalian jadi Janet atau Lucinta Luna gitu. Yang totalitas lah. Terus nggak lama nih setelah dirinya kembali masak, tahu-tahu rumah sakit di Amerika tuh kedatangan sejumlah pasien yang banyak yang sakit tipes lagi pada. Lalu saat itu seorang dokter menghubungi petugas yang dulu nih menyelidiki kasus tipes yang mewabah di daerah tersebut. Akhirnya diketahuilah bahwa si Mary Mallon ini berulah lagi karena perkara ganti nama jadi Mary Brown dan nularin penyakit tipes
informasi ke orang-orang. Akhirnya di tahun 1925, Mary sekali lagi dikarantina di North Brother Island selamanya sampai akhir hidupnya, gengs. Kasian ya sebenarnya ya, karena dia ini menjadi penyebar virus kan sebenarnya juga bukan maunya dia. Soalnya gimana ya, pada tahun itu, obatnya juga belum ditemukan, gengs. Jadinya karena dia terus bikin orang nih mengidap penyakit dan menyebar luas, ya mau nggak mau dirinya ini jadi terpaksa diisolasi selamanya. Terus selanjutnya, salah satu pasien zero yang cukup terkenal adalah Gaten Dugas, gengs. Nah, Gaten sendiri ini adalah seorang pramugara dari salah satu maskapai penerbangan di Kanada. Dia ini disebut sebagai pasien yang mengidap penyakit HIV/AIDS pertama dan juga disebut sebagai penular pertama pastinya. Tapi cap pasien zero terhadapnya ini masih menjadi kontroversi, baik di kalangan publik ataupun di kalangan medis. Karena banyak ahli juga nih yang percaya bahwa HIV ini sendiri sudah lama ada sebelum kasus dari Gaten yang memang positif di tahun 1970. Jadi maksudnya memang banyak nih yang percaya. Pasti sebelum di tahun 1970 udah ada tuh. Apalagi waktu zaman-zamannya dulu tuh Nabi Lut. Tahu kan yang katanya pada bebas berhubungan tuh? Nah tapi Gaten Dugas ini tuh udah terlanjur dicap oleh dunia sebagai pasien zero dari HIV. Karena ya dialah orang pertama yang terungkap oleh dunia medis yang pada zamannya tuh udah ada media yang memang memberitakan hal ini ke masyarakat luas. Jadi pada saat itu memang media-media ini memberitakan kalau Gaten lah yang menyebarkan virus HIV ke masyarakat. Ebola sendiri itu adalah sebuah penyakit yang membuat si penderitanya nih mengalami pendarahan yang sangat parah. Setahu gue sih sampai sekarang Ebola tuh belum ada obatnya ya, belum ada vaksinnya yang benar-benar nih bisa membasmi, dan juga belum diketahui asal muasal itu penyakit sebenarnya tuh berasal dari apa. Kalau kalian yang punya infonya boleh komen di bawah ya. Nah pasti beberapa dari kalian nih juga masih ada yang ingat berita di tahun 2014 saat wabah Ebola ini tersebar di wilayah Afrika dulu, yang hebohnya juga sama nih kayak sekarang. Dan pasien zero pertama dari wabah ini adalah seorang kepala sekolah bernama Mabalo Lekola yang tinggal di Yakumbu, Kongo. Jadi ceritanya nih, di tahun 1976 dia habis melakukan kayak tur perjalanan gitu selama 2 minggu. Setelah selesai, dia balik deh tuh pulang ke rumah. Tapi waktu dia sampai di rumah, tahu-tahu dia merasakan demam yang tinggi. Karena merasa dirinya nih memang sakit, akhirnya dia pergi ke dokter. Awalnya sama dokter nih, Mabolo didiagnosisnya kena penyakit malaria. Tapi 2 minggu kemudian, gejala yang dialaminya tuh jauh dari yang biasa orang mengalami malaria. Karena Mabolo ini tuh muntahnya juga muntah darah, mimisan, sama sesak napas. Sampai akhirnya dia nggak selamat, gengs. Tapi ternyata virusnya ini nggak serta-merta menghilang seiring Mabalo yang emang juga udah nggak ada. Karena saat itu nih jadinya baik tetangga-tetangga yang berinteraksi ataupun kayak semacam kontak fisik sama Mabalo sewaktu Mabalonya ini masih sakit, mereka juga jadi pada ketularan, gengs. Yang mana hal ini menyebabkan virusnya semakin melebar luas dan jadi kemana-mana gitu. Sampai 90% orang di desa tersebut itu semuanya nggak selamat, gengs. Jadi itu desa habis. Nah dari situ WHO sampai sekarang ini mencari cara untuk membasmi wabah Ebola sampai ke akar-akarnya. Sedangkan nama Ebola itu sendiri pertama kali itu diambil dari sebuah aliran sungai di Yakumbu yang memang tempat Mabalo tinggal, yang namanya itu memang Sungai Ebola. Wabah SARS ini juga sempat membuat geger ya waktu itu. Hanya dengan 9 bulan, wabah ini tuh tersebar lebih ke 37 negara. Dan banyak juga korbannya, gengs. Nah, virus ini tuh terindikasi pertama kali di negara Cina. Tepatnya di wilayah Guangdong pada tahun 2002. Gejala awalnya tuh sama aja kayak flu. Demam, terus bersin-bersin gitu. Jadi ya awalnya nih orang-orang menganggap kalau hal tersebut atau penyakit itu ya cuman flu biasa. Yang tapi ternyata kalau nggak ditangani secara cepat dan serius, itu akibatnya fatal. Nah, ceritanya di sini, jadi wabah SARS itu kan emang sudah terdeteksi di Guangdong tadi kan. Tapi orang yang menularkan ke masyarakat luas sampai ke mancanegara itu adalah seorang dokter bernama Dr. Liu Jianlun. Saat itu Dr. Liu memang lagi menangani pasien-pasien di rumah sakit yang terkena SARS. Yang ternyata hal tersebut menyebabkan dirinya ini juga ketularan. Tapi kebetulan dirinya malah pergi nih karena ada acara kondangan di Hong Kong, acara kerabatnya. Terus dirinya ini menginap di salah satu hotel namanya Hotel Metropol di Hong Kong itu. Jadinya di situ dia ini menularkan virus SARS dari dirinya sendiri ke 10 tamu yang ada di hotel tersebut. Nah, dari tamu-tamu itu kan macam-macam ya, ada turis juga, ada orang luar juga. Ya turis sama orang luar sama aja ya. Pokoknya orang-orang itu ada yang balik ke Vietnam, ada yang ke Bangkok, ada yang kemana. Ya udah jadinya makin nyebar deh ke negara-negara tuh. Dan hal ini diketahui, baru akhirnya si Dr. Liu ini mengecek dirinya sendiri karena dirinya merasa sakit. Dia ngerasa demam, sesak nafas, dan jantungnya tuh berdebar kencang. Tapi sayangnya, Dr. Liu ini termasuk pasien yang nggak bisa selamat, gengs. Karena saat itu memang sudah terlambat untuk dilakukan perawatan.
Di tahun 1954 di pusat kota London, ada sekitar 500 orang tewas hanya dalam waktu 10 hari doang. Dan mereka semua ini rata-rata mengalami diare, muntah, sama dehidrasi akut. Saat itu nih wabah ini membuat orang-orang berpanik karena bisa nih ya, misalnya nih ada orang, tahu-tahu hari itu dia baru merasa mules-mules sama nggak enak badan. Tahu-tahu di hari itu dia langsung lewat gitu aja juga, gengs. Jadi kan orang pada takut ya. Sampai-sampai nih orang-orang pada bersembunyi di bawah tanah dan mengurung diri di dalam rumah. Ya kayak sekarang juga gini, gengs. Soalnya dulu mereka nih kan belum tahu ada kejadian apa nih sebenarnya nih. Dan dari situ akhirnya nih para ilmuwan mulai meneliti penyebab wabah yang melanda London. Sampai akhirnya nih mereka berhasil menemukan suspek pertama penyebab dari virus kolera ini. Yaitu semua ternyata berasal dari kain popok anak bayi yang masih umurnya 5 bulan bernama Francis Lewis. Nah, si ilmuwan yang berhasil menemukan fakta tersebut yang waktu itu juga cukup lama ya prosesnya. Namanya itu adalah Jon Snow. Tapi ini bukan Jon Snow Game of Thrones ya, gengs. Kagak ada naga-nagaan di sini. Caranya nih waktu itu dia memetakan orang-orang yang pada kena wabah kolera nih, dan semuanya tuh ditarik kesimpulan ternyata mereka semua nih rumahnya dekat dengan sumber mata air di daerah Broad Street. Jadi ternyata ibu Francis ini mencuci popok anaknya di sumber mata air tersebut, yang mana jadinya virus yang dibawa dari Francis ini tersebar lewat pompa air yang tersalur ke rumah-rumah warga. Dan bener aja, saat pompa air itu ditutup, wabah ini langsung berhenti menyebar, geng. Tapi sayangnya Francis pun tidak bisa berhasil selamat juga karena penyakit kolera yang dideritanya. So, itu tadi ada 5 orang yang merupakan suspek dari pasien zero, yang mana nih mereka menyebarkan wabah ke masyarakat luas, gengs. Makanya udah, sekarang karena situasinya lagi begini, daripada kita ketularan atau mungkin nih malah kita berpotensi yang nularin, karena kayak tadi orang-orang itu kan, baiknya nggak sadar kalau ternyata dirinya lah penyebab yang nularin ke orang-orang. Udah deh, kalian pada ngendon aja di rumah sampai situasi ini agak redaan. Kayak di luar nih lagi hujan ribut banget, gak reda-reda dari tadi. Jangan lo malah keluar-keluar arisan, pesta ulang tahun lah, kongko-kongko lah. Setidaknya pedulilah satu sama lain. Dan semoga wabah ini tuh cepat reda, dan pastinya kalian selalu jaga kesehatan ya. Jangan sakit-sakit loh. Allah, nggak usah pakai khawatir-khawatiran kamu. Kamu urus aja diri kamu sendiri. Wah, kayak urusin aku lah. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalian udah support channel ini, juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotadivan. Sampai jumpa di kasus misting selanjutnya. Dadah.